Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Al-Roshida. Saya adalah dosen program studi sastra Inggris, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya, Universitas Trunojoyo Madura. Bidang keilmuan saya adalah ilmu bahasa atau linguistik, dan dalam video ini saya mengajarkan mata kuliah Pragmatics. Adapun mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS, dan mata kuliah ini diajarkan pada semester genap 2023-2024. Dan untuk materi mata kuliah yang ada di video ini adalah Deixis and Distance. Adapun untuk CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menelaah dan menilai penggunaan bahasa dalam interaksi sosial berdasar situasi dan kondisi mitra tutur dalam sebuah tindak tutur dengan mengekspresikan makna secara terstruktur. Sedangkan untuk sub CPMK dari materi Deixis and Distance adalah mahasiswa mampu memahami konsep Deixis dan jenis-jenisnya. Untuk materi mata kuliah pada video ini terdiri dari judul materi yaitu Deixis and Distance, dan untuk bahan kajiannya terdiri dari 3 poin. Yang pertama yaitu definisi Deixis, yang kedua adalah jenis-jenis Deixis, dan yang ketiga adalah contoh-contoh Deixis. Untuk metode pembelajaran dalam video ini memenuhi unsur DIA, Delivery, Interactive, and Assessment. Untuk delivery atau sistem pembelajarannya, jadi di dalam kelas, penyampaian materi di dalam kelas berdasarkan referensi dari buku wajib yang berjudul Pragmatics karya George Yule. Dan kemudian selain buku tersebut juga ada referensi pendukung, yaitu artikel yang dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi Sinta 4 dengan judul Deixis Types in Marrying Madurist Culinary Writing karya Afifah Al-Roshida dan Darul Hikmah. Selain itu, untuk pembelajaran di dalam kelas dengan menggunakan metode ceramah, jadi dosen memberikan penjelasan tentang materi yang diajarkan, dan juga selain itu memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan small group discussion. Sedangkan untuk unsur interaktif, adanya interaksi antara dosen dengan mahasiswa, yaitu melalui proses tanya jawab, dan juga dosen memberikan beberapa soal kepada mahasiswa, selanjutnya memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mempresentasikan hasil jawabannya di depan kelas. Untuk unsur assessment atau sistem penilaian khususnya pada materi tentang Deixis and Distance, terdapat 2 model penilaian. Yang pertama yaitu memberikan pertanyaan esai atau uraian, dan yang kedua adalah presentasi. Demikian deskripsi tentang mata kuliah pada video ini, dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Hello. How are you today? I'm fine. I'm very well, thank you. Okay, before we start our class, let us pray together. Okay, who is absent today? Siapa yang hari ini nggak masuk? No one. So everyone is attending the class today. Ya, lengkap ya hari ini ya. Okay, good. Last time we have discussed about the definition of pragmatics. Minggu lalu kita sudah mendiskusikan pengertian tentang pragmatik ya. Masih ingat apa itu pragmatik? Ya. Yeah. Pragmatic is a study of contextual meaning. Jadi, pragmatik adalah ilmu yang membahas tentang makna secara kontekstual. Okay, good. Yeah. So, pragmatics is a study of contextual meaning. Ya. Jadi makna ilmu yang mempelajari tentang makna secara ya berdasarkan konteksnya. Nah, kira-kira apa contohnya ya? Oke.
Jadi contoh dari pragmatik adalah ujaran seperti ruang kelas ini dingin banget ya. Ini bermakna bahwasanya saya sebagai pembicara menginginkan lawan bicara saya untuk mematikan kipas atau AC secara tersirat. Oke, good Afif. That's one of the example ya. Jadi itu contohnya. Jadi kita mendengarkan ucapan dari si pembicara itu harus berdasarkan konteksnya ya. Jadi listener harus bisa memahami makna yang disampaikan pembicara karena konteksnya. Ya, tadi Afif memberikan penjelasan, memberikan contoh untuk meminta si pembicara untuk mematikan. Tadi ujarannya gimana, Afif? Kelas ini dingin banget ya. Ya, kelas ini dingin banget ya. Nah, itu sebenarnya makna yang ingin disampaikan oleh Afif adalah dia ingin meminta si pembicara, lawan bicaranya untuk mematikan kipas angin atau AC itu ya. Jadi makna pragmatics adalah apa? Makna ya, kita harus mengetahui makna itu berdasarkan konteksnya, gitu ya. Oke. For our material today, we are going to discuss about deixis and distance ya. Jadi materi kita hari ini adalah deixis and distance. Oke, what is deixis? Nah, ini ya. Apa deixis itu? Ini materinya sebenarnya sudah ada di buku saya ini ya. Jadi saya tulis ulang di PowerPoint-nya ya. Jadi nanti kalian juga bisa belajar membaca buku ini lebih lanjut ya. Oke, kembali lagi ke deixis. What is deixis? Ya, jadi deixis itu adalah apa? Pointing via language. What is pointing? Ya, menunjuk ya. How do you point? Gimana? Menunjuk itu gimana sih? Biasanya pakai tangan, ya kan? Ini ya, meja ini. Nah, seperti ini ya. Nah, deixis ini adalah menunjuk tapi menggunakan language, bahasa ya. Misalnya saya ingin menunjuk diri saya. Kalau pakai tangan kan gini ya. Tapi kalau pakai bahasa apa? I. Nah, itu ya. Jadi nggak usah pakai gesture tapi memakai language ya. Jadi ini yang dimaksud deixis. Pointing via language. Itu ya. Jadi menunjuk tapi menggunakan bahasa ya. Oke. Nah, untuk yang bawahnya, any linguistic form used to accomplish this pointing is called a deictic expression. Ya, jadi bentuk linguistik yang digunakan untuk menunjuk itu disebut deictic expression. Jadi kata-kata contoh tadi misalnya I, saya, itu berarti contoh dari deictic expression ya. I digunakan untuk menunjuk diri saya. You digunakan untuk menunjuk ya lawan bicara atau diri Anda gitu ya. Tapi kita tidak usah memakai tangan ya, cukup memakai kamu. Nah, itu sudah bisa menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah lawan bicara. Itu ya, paham ya? Oke, next. Nah, there are 3 types of deixis ya. This is according to Yule's theory ya. Jadi menurut George Yule ya, salah satu pakar dalam ilmu linguistik, mengatakan bahwa ada 3 tipe deixis ya. Yang pertama apa? Ya, person deixis. Person deixis itu apa? Ya, any expression used to point to a person ya. Jadi apa? Ekspresi yang digunakan untuk menunjuk orang ya, untuk menunjuk orang. Yang kedua, tipe yang kedua, place deixis. Apa place deixis itu? Ya, words used to point to a location. Kata-kata yang digunakan untuk menunjuk sebuah tempat ya, lokasi ya. Yang ketiga, time deixis ya. Time deixis adalah the expression used to
to point to a time ya. Jadi ekspresi atau kata yang digunakan untuk menunjuk waktu. Nah, contohnya apa sih Bu? Person desis, place desis, dan juga time desis itu. Nah, kita lihat contohnya. Nah, ini adalah hasil penelitian saya ya, dan saya sudah menerbitkannya atau menuliskan ya, mempublikasikannya dalam jurnal berjudul Jurnal Paraphrase ya. Jadi tentang tipe-tipe deksis ya. Kita tadi sudah membahas pengertiannya. Nah, ini contohnya person deksis. Person deksis, coba langsung fokus ke extract one. Ini ya. Nasi serpang is one of my favorite food that I have ever eaten. Nah, person deksisnya mana dari kalimat tersebut? Ya, ada I. Terus apa lagi di situ? My. Ada lagi yang lain? Sudah, ya. Nah, itu contoh dari person deksis. Selain itu, coba kita baca yang extract 3. Contoh ketiga. After knowing what nasi serpang is, let us find out how to make it. First of all, let us prepare the materials needed. Nah, di sini yang masuk dalam person deksis mana? As. Iya, as. Selain itu apa lagi? Ya, as ada ya. Ya. It, how about it? Bukan ya, bukan person. Is it person? Ya. Benda ya, menunjukkan benda. Ya, oke. Oke, selanjutnya untuk contoh place deksis. Ya. Kalau place deksis contohnya ini extract 10. The seller of nasi serpang often sell their foods on the side of the main road. Nah, mana yang menunjukkan place deksis? Iya, ini ya, the side of the main road. Ya. Contoh extract 12. Serpang is actually the name of Sabian village, Rosbaya Bangkalan. Serpang, is it the name of place? Yes, Serpang is actually the name of Sabian village ya. Sabian, Rosbaya Bangkalan, this is place deksis. Atau secara umum misalnya here ya, di sini. Over there, di sana. Nah, itu juga contoh dari place deksis. Oke, yang selanjutnya adalah time deksis ya. Time deksis itu contohnya misalnya today, tomorrow, now, apa lagi kira-kira? Yesterday, tonight, last week, last month, and etc. ya. Nah, ini contoh extract 18. Perhatikan contoh extract 18. At that time, I went to Bebek Sinjai only with my parents. Yang mana yang merupakan time deksis? Ya, at that time. Nah, itu ya. Lihat lagi contoh extract 20. After waiting in line for a long time, finally Bebek Sinjai was ready. Which one is the time deksis? Ya, ini after and for a long time ya. Jadi ada dua contoh dari time deksis di sini. Oke, jadi paham ya about what is deksis and also the types of deksis ya. Oke, untuk mengetahui sejauh mana Anda sudah memahaminya, saya akan memberikan exercise, latihan ya, latihan untuk mengetahui apakah Anda sudah memahami tentang materi kita hari ini ya. Oke, untuk exercise-nya adalah what is the definition of person deksis? Give the example around you. Yang nomor 2, what is the definition of place deksis and give the example around you. And the third one, what is the definition of apa? Time deksis, give the example around you ya. Please discuss with your friend beside you ya about the answer and also give the example ya.
in 10 minutes ya. Diskusikan dengan teman di samping Anda ya. Nanti setelah Anda berdiskusi, saya akan meminta beberapa orang untuk maju presentasi hasil jawabannya. Ya, silakan. Silakan diskusi. Oke, time is up for having discussion ya, waktunya habis untuk diskusi dengan teman di sampingnya. It's time for you to present the result of your discussion. Okay, for the question number 1, who want to try to present? Siapa yang ingin coba? Oke, Diana and Mia. Ayo, please come forward. Okay, so I will explain about what is the definitions of person-dexis. So person-dexis is an expression used to point to a person. Jadi person-dexis itu menunjukkan sebuah ekspresi yang digunakan untuk menunjuk tentang orang. Okay, for the example, she will clean the whiteboard. The person-dexisnya adalah she. Ya, benar ya? Oke, Okay, the second question. What is the definition of place-dexis? And give the example around you. Who want to try to answer? Okay, Raupi and Dava. Yeah. Okay, please come forward. Okay, I will answer the second question. What is the definition of place-dexis? I think the place-dexis is the word used to point to a location, and then the example will be mentioned by Robbie. And the example is saying I used to stay here for a while, or my mother used to stay in Jombang, and the places dexis is here or Jombang. Okay, good. Give applause. Dava and Fred, please come sit. Okay, the third question. What is the definition of time-dexis? And give the example around you. Want to try to answer? Okay, Brian, please come forward with your friend. Okay, please read the question and then answer the question and explain in Bahasa also. Yeah. Okay, so the third is, what is the definition of time-dexis? So time-dexis is the expression used to point to a time, atau sesuatu yang kita ucapkan untuk menunjukkan keterangan waktu. And the example is will be explained by Revan. Okay, the example of time-dexis is I'm in this class right now, and time-dexis is now. Right now. Yes. Yeah. Okay, good. Give applause. Okay, we have discussed about dexis and also the types of dexis just now. So I want to make a conclusion about this material. Yeah. Jadi tadi apa yang dimaksud dengan dexis?
pointing via language ya, menunjuk dengan menggunakan bahasa. Apa saja jenis-jenis dari Dexis itu? Ya, person Dexis, place Dexis, and type Dexis. Oke, person Dexis contohnya ya I untuk menunjuk diri saya, you untuk menunjuk lawan bicara ya. Kalau place Dexis contohnya here ya, over there, in this class. Nah, itu ya. Jadi kata-kata yang menunjukkan tempat ya. Kalau satu lagi apa tadi? Time Dexis. Time Dexis kata-kata yang digunakan untuk menunjukkan apa? Waktu. For example, right now, apalagi? Tomorrow, yesterday, apalagi? Ya, today, last week, last month, and etc. Ya, gampang ya? Oke. Ada lagi oleh-oleh ya, oleh-oleh berupa assignment ya. Oleh-olehnya kekinian kok, kekinian ya. Oke, please read the instruction. Read one of your WhatsApp status. Do you like to read your friends' WhatsApp status? Suka nggak baca? Suka ya. Nah, sekarang jadikan hobi hal ini hal yang bermanfaat ya. Jadi read one of your WhatsApp status, and then the next step you have to identify the Dexis that is used ya. Lalu identifikasi Dexis apa yang digunakan oleh teman Anda itu. Jadi status yang mengandung ujaran ya. Jadi bukan hanya gambar aja ya. Jadi ada kata-katanya. Baru Anda bisa mengidentifikasi ada jenis Dexis apa di situ. Iya, paham ya? Oke, yang ketiga adalah post your assignment or your identification ya on your WhatsApp status. Nah, gantian Anda yang update status, tapi update statusnya yang ilmiah ya, hasil identifikasi atau analisis Anda ya. Jadi kasih contoh misalnya identifikasinya adalah Anda menemukan person Dexis. Kasih contoh apa person Dexisnya di situ, gitu ya. Ujarannya dulu, ujarannya apa, terus kemudian kasih masukkan ke jenis apa, misalnya person Dexis, lalu sebutkan person Dexisnya apa. Itu ya, paham ya? Any question? No question. Okay, I will wait your assignment until tomorrow ya, sampai besok batas waktunya. Saya akan ngecek status Anda satu per satu ya, untuk mengetahui hasil identifikasi atau analisis Anda. Itu ya. Okay, if you do not have any question, we have to finish this class because our time is limited. So before we leave our class, let us pray together. Mari kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Oke, doa selesai. See you next meeting. Sampai jumpa minggu depan ya, dengan materi selanjutnya. Tolong dibaca ya buku ini. Anda kan sudah punya ya. Sudah saya share PDF-nya ya. Nanti dibaca next material about reference. Oke, see you next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.